Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Jadi dalam pertemuan yang terakhir ini, saya akan seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, kita akan ada eh, membahas kisi-kisi untuk nanti UAS ya. Nah ini jadi seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu ya. Jadi kita nanti ada 3 soal. Ini suara saya kedengaran dengan jelas nggak? Terdengar, Pak. Ya, jadi nanti itu ada 3 soal. Mungkin minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya. Ini adalah soalnya. Ya, ini soal 1 seperti ini. Tujuannya adalah mencari ya berapa banyak tiang yang dibutuhkan untuk dapat memikul suatu beban ya. Beban di sini misalnya 10.000 kilonewton atau 1.000 ton. Ya. Nah ini artinya ini sampai kepada pile group ya. Jadi kita menentukan pile group. Gitu. Nah karena itu ya saya akan coba ulang lagi ya. Jadi kita pertama ya karena seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam soalnya ini sudah ditentukan paket yang panjang dan kedalamannya sudah ada ya 24 meter misalnya. Nah ini dalam UAS nanti juga begitu ya, tapi tentu tidak persis sama seperti ini ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan ini ya, maka ya pertama itu baiknya itu dibuat sketnya ya, jadi dibuat sketnya sehingga langsung kita bikin di sini tiangnya itu sampai di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya saya taruh di sini ininya, jadi tiangnya itu ya kira-kira sepanjang ini ya. Pasti tiangnya kira-kira sepanjang ini. Kenapa? Karena dia adalah 24 ya. Jadi 24 meter. Jadi ini dengan ini 8, 8 tambah 8, ini 16, 16 tambah 8. Karena ini adalah 10, berarti dia di sini. Ya, jadi kira-kira bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini adalah apa namanya panjang tiangnya. Nah, oleh karena itu kita pertama ya kita lihat di sini ada 3 lapis ya. Jadi oleh karena itu ya yang pertama tentu di sini ya untuk lapisan ini katakan kalau misalnya saya katakan ini lapisan 1 misalnya, ini lapisan 2, ini lapisan 3, maka di sini pasti ada QS1. Kemudian di sini nanti ada QS2. Kemudian nanti di sini ada QS3. Dan juga di sini ada namanya adalah QP. Jadi, nah oleh karena itu pertama tentu kita cari dulu QS1. QS1 ini ya nanti akan kita lihat ya. Jadi lapisannya adalah clay.
Nah, lapisan 2 pasir, lapisan 3 lempung atau clay. Oke, ya jadi sesudah kita dapatkan ini, ya maka kita ingat, ya kita ingat. Itu Anggi, kamu itu ya kamu pakai ini, pakai handset supaya kamu tahu tuh yang bikin ribut tuh kamu atau apa gitu. Oke, jadi ya, jadi pertama pada lapisan 1 kita cari QS1, lapisan 2 QS2, lapisan 3 QS3. Dan lapisan 3 juga ada nanti QP. Oke, oke kita lanjut. Nah, kemudian lapisan 1 tadi, ya, lapisan tas 1 itu karena dia adalah lempung, ya, lempung dan tiang pancang. Maka rumus QS-nya adalah ini. F dikali panjangnya atau tebalnya lapisan itu ya, jadi ini F friksinya dikali tebalnya kemudian dikali keliling, ya. Nah, dari sini F-nya itu adalah alfa dikali CU. Nah, kita lihat itu CU-nya di sini karena ini adalah lapisan clay, CU-nya adalah 15. Nah, CU-nya adalah 15, maka kita lihat di sini. Kalau CU-nya kurang dari 25, maka alfanya adalah 1. Maka dari sini kita bisa hitung, ya, menjadi, jadi di sini kita tulis QS1 itu sama dengan, ya, ya, alfa dikali CU, ya. Jadi F-nya ini tadi, ya, F-nya ini adalah alfa dikali CU, sedangkan alfanya adalah 1, alfa sama dengan 1, maka ini dikali CU. CU-nya adalah 15, ya, dikali tebalnya. Tebalnya adalah 8 meter, ya. Kemudian dikali kelilingnya. Kelilingnya adalah, ya, karena itu tadi karena ini, ya, ya ukurannya adalah 0,4, dan sini juga 0,4, maka, ya, ini 1,6, ya. Jadi ini kelilingnya adalah 1,6. Nah, inilah QS1, ya. Nah, ini, ya, ini adalah 192 kilonewton. Nah, lihat, kalau QS1 kayak gini, ya, Q-nya huruf besar, maka ini sudah jadi gaya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah lapisan 2, ya. Nah, lapisan 2 ini, ya, karena dia adalah kita tahu V-nya, ya, karena di sini diketahui adalah V-nya, maka kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Atau kalau misalnya karena itu adalah pasir, ya, bisa juga nanti di dalam soal itu di situ ininya bukan V tetapi diketahui itu N SPT. Nah,
tentu kita bisa pakai yang ada rumus NSPT-nya untuk pasir. Jadi nanti dicari yang mana untuk pasir yang ada rumus untuk NSPT-nya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau misalnya untuk menggunakan ya, kalau misalnya di nanti soalnya itu adalah V-nya ya, karena di lapisan pasir itu V-nya diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi dicari rumus ini ya, di mana ya, kita akan cari nilai nilai F-nya ya. Nah, nilai F-nya itu adalah pada kedalaman L aksen ya, di mana L aksen ini kedalamannya kalau nanti lihat dalam ininya dalam modul ya, ini L aksen itu 15 kali D. Nah, kalau diameternya tadi 0,4, maka ya, maka L aksennya ini adalah 6 meter. Nah, ini artinya ya, sigma aksen F yang kita pakai itu adalah hanya sampai 6 meter. Untuk yang di atas 6 meter, itu kita ambil tetap maksimumnya 6 meter. Karena ini nilainya sudah tetap. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya ini, kita kembali lagi ke ini ya, ya di sini. Jadi kalau ini saja ya, ini adalah 8 meter, berarti kita bisa ambil ya sampai 6 meter. Sehingga sigma aksen F itu bisa kita ambil ya, sama dengan ya ini 3 dikali 17,31 ditambah 19,81 dikurang 9,81 dikali 3 ya, karena hanya sampai 6 meter. Ya. Jadi kalau kita maka dari sini ya, kalau kita ini hitung ini sama dengan ya, jadi ini adalah 81,93 ya, 81,93. Nah, inilah yang kita taruh di sini. Jadi ini ya. Jadi K-nya kita ambil ini ya. Di sini ininya sigma aksen F ini tadi adalah kita ambil 81,93. Nah, di sini ya, karena V-nya di sini pada lapisan ini V-nya itu adalah tadi berapa V-nya? Ya, V-nya adalah 20 derajat ya. Maka ya, ini V-nya adalah 20 derajat. Maka kita lihat di sini ya. Misalnya karena ini adalah tiang pancang ya, tentu saja tiang pancang pracetak ya. Jadi ini adalah ini, maka K-nya bisa kita ambil 1,5. Ya, jadi ini menjadi F adalah 1,5 dikali 81,93. Nah, deltanya kita ambil misalnya 0,5 V ya. Jadi delta bisa diambil setengah 10 derajat, maka 81 dikali tangen 10 derajat. Nah, inilah yang menjadi F-nya. F ini ya, jadi kalau kita dapat F-nya ini, maka kita mencari
QS2 ini sama dengan F-nya, ya, F yang di sini, di F, kali panjangnya adalah 8 meter, ya, dikali kelilingnya tadi 1,6. Nah inilah, ya, maka kita dapat QS2, ya. Oke, dari situ ya sudah kita dapat QS2, kemudian ya. Jadi setelah QS2 maka kita cari lagi QS3, ya. Nah, QS3 itu lapisan 3 karena dia adalah lempung, ya. Dan lempungnya itu adalah CU-nya 70, maka kita gunakan lagi ini. Kalau CU-nya 70, maka ya, jadi di sini jelas, ya, ya. Jadi kita akan menggunakan lagi rumusnya ini, ya. Sehingga di sini F alfanya, ya, alfanya kita ambil ini adalah 0,5, sehingga F-nya adalah 0,5 dikali 70 sama dengan 0,5, maka QS3 sama dengan 35, ya, dikali, ya, tadi itu ininya adalah 8 dikali 1,6. Nah inilah QS3, ya. Nah setelah kita dapat QS3, ya pada lapisan 3 ini juga ada daya dukung ujung, ya, QP. Maka kita gunakan, maka QP kita dapat di sini, ya, 9 kali 70. Ya, ini sama dengan 420 kilonewton per meter kuadrat. Nah, untuk mencari QP-nya, ya, maka ini, ya, jadi QP itu adalah, ya, 420 kali 0,4 kali 0,4. Ya, karena ini adalah luasan, ya, luasan dari ujungnya, ya. Jadi 0,4 dikali 0,4 ya, jadi ini adalah 67,2 kilonewton. Nah, inilah yang sehingga, ya, sehingga kita akan mendapatkan, ya, dari sini kita dapatkanlah di sini QU namanya, ya. QU itu adalah, ya, QS1 ditambah QS2 ditambah QS3 ditambah QB, ya. Atau bisa juga kita, ya, pertama kita cari dulu QS, ya. Ya, jadi kita sudah dapat tadi. Jadi QS itu sama dengan QS1 tambah QS2 ditambah QS3. Maka QU sama dengan QS ditambah QB. Nah, setelah ini kita cari yang namanya QA. QA itu adalah QU dibagi 2,5. Karena S-nya adalah 2,5. Ya. Nah, persyaratan ini dilihat, ya. Jadi persyaratan ini, ya, sedangkan di ini hanya ini adalah 420 atau ini adalah sama dengan 42
ton per meter kuadrat. Jadi masih memenuhi ya, si jauh lebih kecil. Oke, nah dari sini kita dapat sudah QA ya. Lalu kemudian ya, maka ya daya dukung tiang tunggal ini ya, inilah yang disebut tadi daya dukung tiang tunggal itu adalah apa? QA. Inilah yang namanya daya dukung tiang tunggal, atau ini sering juga disebut dengan design load. Nah, setelah itu ya sesudah kita dapatkan ini QA ini, saya tidak tahu berapa ya, kira-kiranya saja ya, kalau tadi anggaplah misalnya kita dapat ini tadi, kalau kita jumlahin semuanya sampai dibagi ini, katakanlah misalnya kita dapat di sini ini adalah katakanlah misalnya kita dapat ini 50. Jadi QA tadi yang kita hitung tadi, katakanlah misalnya kita dapat di situ adalah 50 ton. Maka kemudian berdasarkan ini, kita tadi punya beban ya. Kita tadi punya beban. Kita punya beban ini tadi itu adalah 10.000 kilonewton. Ya. Atau ini kira-kira tadi adalah 1.000 ton. Nah, setelah ini kalau kita misalnya satu tiang itu 50 ton, ya, maka berapa kita ambil kira-kira berapa banyak tiang? Karena daya dukung pile group ini, ya, daya dukung pile group ini nanti, ya. Jadi kalau beban ini saya sebutkan misalnya dengan QW, ya, kalau ini saya sebut dengan QW, maka ya ini itu ya kita menghitung daya dukung grup, ya daya dukung grup itu sama dengan ya ini adalah banyaknya tiang dikali efisiensi kemudian dikali QA. Nah, QG ini harus lebih besar dari QW. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mengambil berapa, kita ambil banyaknya tiang ini. Supaya ini memenuhi. Kalau saya ambil misalnya ini jumlah tiangnya misalnya 25. Ya. Jadi 25 dikali 50 ton. Ya. Tetapi ini jumlah tiang ini akan menentukan efisiensi. Jadi ini harus kita lakukan dengan coba-coba. Kita nggak tahu persisnya berapa efisiensi. Efisiensi itu setelah kita tahu berapa banyak tiangnya. Ya. Jadi sebagai contoh ini, ambillah misalnya saya ingin ambil banyaknya tiang itu, misalnya adalah 25 tiang. Ini saya misalkan ambil 25 tiang. Ya. Oke, maka kemudian kita masuk ke sini, ya. Ya. Jadi kita akan mencari ya pertama itu saya tahu saya udah buat tadi saya akan pakai 25 tiang. Jadi kalau 25 tiang itu ya jadi ada tadi 25 tiang maka kita bikin konfigurasinya ya. Jadi tiangnya itu karena tiangnya itu adalah ini ya. Maka kita bisa bikin 2 3 4 5 ke bawah 25. Lalu dalam desain ini tentu kita tahu tadi tiangnya ini adalah 0,4 dikali 0,4. Nah sekarang berapa jaraknya ini?
berapa jarak tiang ke tiang. Jadi kalau ini saya sebut misalnya dengan D, ya, maka D itu bisa kita ambil misalnya 2,5 dikali diameter. Nah, karena diameternya tadi 0,4, maka saya bisa ambil 2,5 dikali 0,4 meter. So, ini sama dengan 1 meter. Nah, kalau misalnya, ya, maka saya katakan ini adalah 1 meter. Jadi ini adalah 1. Nah, kalau misalnya kita itu kan perlu mengetahui ini, ya, ini itu misalnya ini saya sebut dengan BD. Tentu juga ini ya ke sini ini juga adalah LG. Tapi karena 5 kali 5 maka pasti BG sama dengan LG. Nah, ini sama dengan berapa? Ya. Jadi kalau jaraknya ini ke sini adalah 1 meter, ya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Nah, 4 meter ditambah, ya, jadi kita tahu bahwa ya dari sini ke sini, tengah-tengahnya ini ya, dari sini ke sini 4 meter. Nah, dari sini ini adalah setengah, ini adalah 0,2, ke sini juga 0,2. Maka ini sama dengan 4,4 meter. Jadi karena ini ke sini adalah 0,4. Jadi BG sama dengan LG adalah 4,4 meter. Ya. Jadi sama, ini juga ini jaraknya 1 meter, tentu dari sini ke sini juga jaraknya 1 meter. Nah, kemudian setelah kita dapat konfigurasi tiangnya ini, maka kita carilah efisiensi, ya. Efisiensi. Ya, efisiensi ini dilambangkan dengan ini. Nah, gitu. Jadi eta, ya. Jadi eta itu biasanya dalam bentuk efisiensi. Maka ya, dengan cara seperti ini, maka kita masuklah ke dalam, ya, mencari efisiensi. Nah, misalnya kita pakai rumus efisiensinya yang ini. Oke, kita pakai rumus efisiensi yang ini. Kita udah ingat tadi bahwa tiang kita adalah 5 kali 5. Nah, kemudian yang pertama cari dulu theta. Berapa tetanya? Jadi theta adalah tangen minus 1, ya. D-nya adalah 0,4 meter. D-nya adalah 1 meter. Ya. Jadi ini adalah tangens minus 1, 0,4. Berapa tangens minus 1? 0,4. Tangens minus 1, 0,4. Nah, ini sama dengan, ya, jadi kalau kita cari, ya, jadi kalau misalnya kita cari, ya, tangens minus 1, 0,4 itu artinya adalah yang kita dapatkan nanti adalah sudut. Jadi tangens berapakah supaya hasilnya 0,4 kan itu. Ya, jadi kalau misalnya jadi ini adalah sekitar 22 derajat, ya.
Jadi ini tetanya adalah, ambil tetanya sama dengan 22 derajat. Nah, baru kita masuk ke sini. Jadi kalau kita mencarinya ini, etanya sama dengan 1 dikurang, ya, 1 dikurang. Nah, ini tadi, oleh karena ini N1, N2-nya ini adalah 5 kali 5, ya. 5, ini juga 5. Jadi ini adalah, maka ini bisa kita 4 dikali 5, ditambah, ya, ditambah ini juga 4 dikali 5. Ya, dibagi, ya, ini 90 dikali 5 kali 5 dikali 25. Ya. Kemudian ini dikali 22. Jadi jadi ini etanya adalah 1 dikurang, ya, yang ini adalah 3 atau, ya, yang di dalam kurung ini adalah 0,391, ya. Maka etanya itu adalah, ini adalah 0,61. Ya, kita ambil misalnya 0,61. Nah, itulah efisiensi. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai yang tadi, rumus yang tadi, ya, jadi berapa QG-nya? Kalau kita ambil, dia tadi 25. Ya. Jadi tiangnya adalah 25 dikali 50 dikali 0,61. Ini sama dengan berapa? Nah, ini adalah 762,5 ton. Nah, ini masih lebih kecil dari 1.000 ton. Artinya tidak memenuhi. Jadi kita mengambil 25 tadi kurang. Kita ambil 25 ini kurang. Ya. Jadi nggak bisa pakai 25. Ya. Ya, bisa kita ambil misalnya, apa namanya, kita bisa ambil misalnya menjadi 6 kali 6, ya, 36 misalnya. Ya, nanti bisa dicoba sendiri ya. Jadi kalau 6 kali 6 jadi berapa? Ya. Nah, jadi tidak semudah, ya. Jadi jangan dikira oleh karena kita tadi 1 tiang itu 50 ton, maka kalau 1.000 berarti 20 tiang saja cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena ada efisiensi. Nah, itulah perbedaan antara tiang tunggal dengan tiang grup. Jadi di dalam grup dia akan mengalami adanya efisiensi. Ya. Jadi itu yang harus kita perhitungkan, ya. Jadi tidak bisa kita membaginya begitu, ya. Tidak bisa membaginya seperti itu. Jadi harus kita cari dalam grup, ya. Nah, dalam grup itu tadi maka kita perlu mencari efisiensi. Oke, saya kira itu ya untuk soal nomor 1, ya, seperti itu. Jadi kalau nanti ujian, ya jangan, maka harus dicoba-coba berapa banyak, ya, yang memenuhi, gitu. Nah, oleh karena itu, ya, bagus sekali kalau nanti kamu itu latihan dulu, ya, untuk mengerjakannya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, silakan.
Ya, saya kan kalau ada yang mau bertanya ya, kalau tidak saya lanjutkan ke nomor 2. Oke, kalau tidak ada, oke kita lanjutkan lagi ke nomor 2. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau tadi pasir, kalau pancang, kalau pakai nilai N, nah dia nanti di sini. Kalau yang tadi itu kalau kita ketahui nilainya V, saya nggak tahu ujian nanti apakah V, apakah nilai N. Tapi ini kita bisa pakai. Oke, kemudian yang nomor 2. Nah, ini yang nomor 2 biasa. Yang nomor 2 ini nanti sudah diketahui ini ya. Konfigurasi tiangnya sudah ada seperti ini ya. D-nya juga sudah ada ya. Ini tadi jarak antara tiang ke tiang. Sehingga kita di sini ya. Jadi kalau misalnya diameter tiangnya atau panjang ukuran tiangnya misalnya 80 cm ya, maka kita bisa cari BGLG-nya ya. Itu adalah 8 meter. Nah, oke, sekarang dalam soal nomor 2 ini yang mau kita cari itu apa? Yaitu mencari besarnya penurunan konsolidasi. Ya, mencari penurunan konsolidasi. Jadi nanti soalnya seperti ini. Nah, pada penurunan konsolidasi tentu kita nanti akan mencari atau menggunakan rumus ini. Ya. Di sini ada rumusnya, ada 3 rumus di sini. Ya. Pertama, kalau dia normally consolidated, itu rumusnya ini. Kalau dia over consolidated, rumusnya ada 2, yaitu ini dan ini. Kita pakai ini apabila sigma 0 ditambah delta sigmanya ini kecil dari sigma C. Sigma C ini adalah pre-consolidation pressure. Itu ada di pelajaran mekanika tanah. Jadi saya tidak akan ulang. Kemudian yang kedua, ya kalau dia rumusnya, ya, jadi seperti ini. Kalau sigma 0 ditambah delta sigma kecil dari sigma ini, sigma C, maka kita pakai rumusnya ini. Ya. Jadi katakanlah misalnya kalau ini saya katakan rumus 1, maka kita pakai rumus ini, yaitu rumus 2. Kalau sigma 0 ditambah delta sigma, ya, ini lebih besar dari sigma C, ya. Jadi kebalikan dari ini ya. Jadi kalau ini kecil dari sigma C, kalau ini besar dari sigma C, maka kita pakailah rumus yang ketiga ini. Itu. Nah, untuk setiap lapis-lapis, maka nanti kita jumlahkan semua, maka itulah besarnya penurunan untuk keseluruhan. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, dari sini ya, yang pertama itu adalah kita cari dulu di mana posisi rough equivalent. Ya, jadi kalau misalnya kamu mengulang lagi lihat nanti ininya, ya kita cari itu rough equivalent. Bentar ya, ini saya
Oke, jadi yang pertama kita tentukan dulu di mana ref ekivalen. Ya. Posisi raf ekivalen. Nah, posisi raf ekivalen, ya mungkin dari itu sudah tahu, ya. Posisi raf ekivalen itu adalah 2/3 dari panjang tiang. Nah, lihat di sini panjang tiangnya adalah 21 meter, maka 2/3 dari 21 itu adalah ya, posisinya adalah sama dengan 14 meter. Nah, kita lihat di sini, di mana 14 meter itu? Dari sini sampai ke sini itu 16, sedangkan ini 12. Maka kita ambil, maka posisinya adalah di sini. Ya, di mana? Ya, di mana ininya ini, ya posisinya ini adalah dari sini ke sini, ini adalah 12. Sedangkan dari sini ke sini, ini adalah 4. Maka dari sini ke sini, ya, jadi 2, 16, ini 18, maka ini adalah 3. Ya, ini meter, ini adalah 3. Nah, ini penuh. Nah, ya. Jadi ini harus betul-betul bisa kita tentukan, ya. Nah, dari sini baru kemudian kita bergerak untuk mencari berapa penurunan pada masing-masing lapis. Karena kita mencari penurunan konsolidasi, maka penurunan konsolidasi itu hanya terjadi pada tanah lempung. Maka lapisannya hanya ada pada lapisan ini, ya. Jadi pada lapisan 1 dan lapisan 2. Di lapisan pasir kita nggak perlu hitung karena nggak ada di sana penurunan konsolidasi. Oke, maka oleh karena itu pada lapisan 1 maka kita perlu mencari, ya, di tengah-tengah dari lapisan ini, ya, di tengah-tengah dari lapisan ini, ya, ini adalah tengah-tengahnya. Kita mencari yang namanya sigma 0, ya, dan delta sigma. Karena di dalam untuk menghitung penurunan, kita kan perlu mengetahui berapa sigma 0 dan berapa delta sigma. Sedangkan sigma C itu ada di sini. Ini kalau PC ini atau sering juga disebut dengan sigma C. Ya. Jadi sigma itu biasanya ini untuk tegangan. Jadi sigma C itu adalah ya, namanya pre-consolidation pressure. Consolidation pressure. Kadang-kadang disebut juga dengan PC, ya, pressure, ya. Jadi itu untuk mengatakan hal yang sama, ya. Nah, ketika kita sudah sampai pada lapisan 1 ini, kan kita mau cari nanti yang mana yang mau kita pakai. Apakah, ya, persamaan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Maka perlu kita ketahui, ya, pada setiap lapis ini apakah dia normally consolidated, ya. Jadi pertama kita cari dulu apakah dia normally consolidated atau over consolidated. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana kita mengetahui itu, ya, maka kita cari, ya. Jadi kalau sigma 0 sama dengan sigma C, maka ini namanya normal consolidated. Ya. Apabila sigma 0 kecil dari sigma C, maka ini kita sebut dengan over consolidated. Jadi berdasarkan inilah kita nanti akan memakai persamaan yang mana. Nah, oleh karena itu pertama, ya, kita cari dulu sigma 01. Sigma 01 pada, ya, pada lapis 1. Ya. Oke, maka kita cari sigma 01. Ya. Jadi sigma 01 sama dengan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya,
Ini maka ini 2 dikali 16,3 ditambah, ya, karena di sini gamma satnya adalah 18,9, maka kita cari di sini gamma aksen. Gamma aksen itu adalah 18,9 dikurang 9,81. Nah, ini sama dengan ini adalah 9,09. 9,09. Nah, karena di sini juga hampir semuanya sama, ya, maka ini adalah ini, ya, sampai ke sini ini semua adalah 16. Jadi ditambah 16 dikali 9,09 ditambah, ya, ditambah yang ini, yaitu ini adalah 5, ya, karena di tengah-tengahnya ini 5. Jadi ditambah 5 kali 9,09. Maka sigma nolnya sama dengan nah, ini sigma 01-nya adalah 223,49. Nah, dari sini kita udah lihat, ya, berapa di sini sigma C? Sigma C-nya 350. Nah, oleh karena sigma nolnya kecil dari sigma C, ya, maka lapisan satu ini adalah namanya over consolidated. Ya. Pasti di over consolidated. Tapi cuman karena di over consolidated itu ada dua, ya, ada dua rumus, maka kita cari lagi delta sigma 1. Ya, maka delta sigma 1 ini sama dengan, kita bisa ambil, ya, QG-nya, karena di sini QG-nya adalah juga adalah 1000 ton atau 10.000, ya, maka ini adalah 10.000 dibagi, ya, ya. Jadi untuk mencari delta sigma, ya, saya mungkin ulang kalau berikan catatan di sini supaya ini, ya. Untuk mencari delta sigma itu adalah rumusnya adalah QG, ya, QG yang ini maksudnya, ya, dibagi, ya, ini adalah BG ditambah Z dikali LG ditambah Z, ya, gitu. Maka delta sigma karena BG-nya tadi adalah 8 meter, maka 8 ditambah, nah, Z itu, ya, Z itu diukur dari mana? Dari sini. Ini adalah Z itu dari sini. Nah, kalau ke sini, ini dari sini ke sini 5, sedangkan ini ke sini adalah 4. Berarti 5 tambah 4, 9. Maka ini tambah 9. Ya, ini juga 8 tambah 9. Nah, sama dengan maka kita dapatkan delta sigma 1 adalah 34,6, ya. Ini 34,60. Yaitu ini adalah kilonewton per meter kuadrat. Nah, sekarang kita cek ini, ya. Sigma 01 ditambah delta sigma 1, yaitu sama dengan
Ini 223,49 ditambah 34,60. Atau ini sama dengan sama dengan 258,09. Nah, ini apakah dia lebih besar dari sigma C? Tidak, karena sigma C-nya adalah 350. Ya. Maka ya, karena delta sigma ditambah delta sigma ini masih kecil dari sigma C, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua. Ya, jadi kita akan pakai rumus yang kedua. Oke, maka dari sini ya, kita lanjut ke sini. Maka udah tahu kita tadi, ya, kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumusnya adalah pada lapisan 2 tadi, ya, kita pakai rumusnya adalah ini. Nah, dari sini ya kita akan lihat ya CS-nya ya. Jadi kalau kita mau ambil ini yang untuk delta sigma yang kedua ya, maksudnya delta sigma yang ke satu ya, lapis 1 maksudnya, ini lapis 1 sama dengan ya, kita lihat CS-nya berapa ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ya, CS-nya itu adalah 0,06. Maka ya, jadi ini tadi ya lapis 1 ya. Maka pada lapis 1 ya, kita ya, jadi kita akan menggunakan rumusnya yang ini. Mungkin saya hapus lagi ya. Jadi ini balik ke sini ya. Nah, pada lapis 1 ya, oleh karena tadi ininya ditambah ini ya, jadi ini tadi itu ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, ini sigma 0 ditambah delta sigma itu tadi kita sudah dapatkan ini adalah 258,09. Nah, kecil dari 350. Ya. Maka kita menggunakan rumus ini. Ya, maka ini ya, kita gunakan CS-nya adalah 0,06 dikali hanya adalah ini adalah 10 meter ya, dibagi 1 ditambah E0-nya adalah 0,71 ya. 1 dikali logaritma kita sudah tahu tadi yaitu 258,09 ya, dibagi ya, kita sudah tahu tadi bahwa sigma 01-nya adalah 223,49. Nah, ini sama dengan berapa? Lapisan 1 ya. Maka dari sini kita
Ya, jadi ini ya logaritma 258 ini adalah ya ini 0,0625. Ini 0,0625. Kemudian dikali dikali 0,6 dibagi 1,71 sama dengan. Nah, ini semuanya adalah sama dengan 0,02193. Ini adalah meter. Atau ini sama dengan ini sama dengan 21,93 milimeter. Nah, ya, jadi maka kita dapatlah pada lapisan 1 ya. Pada lapisan 1 delta S-nya adalah 21,93 milimeter. Nah, begitulah caranya. Dengan cara yang sama, tentu kita bisa mencari untuk lapisan 2. Ya. Lapisan 2 juga akan seperti itu. Ya. Jadi lapisan 2 juga dengan cara yang sama, kita cari berapa. Ya. Jadi kalau saya dari sini, ya, tentu kita akan mencari di tengah-tengahnya ini juga, ya. Ya, ini jaraknya ini adalah 6, ya. Berarti ya ini adalah ya yang kita cari di sini adalah sigma 02 dan delta sigma 2. Seperti itu. Oke, saya kira saya tidak ini lagi karena sudah ada tadi untuk lapisan 1, tinggal diulang aja lagi ya, ya dari awal bagaimana cara mencarinya. Oke, sampai di situ silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya akan teruskan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah menghitung berapa daya dukung gaya lateral. Ya. Daya dukung gaya lateral pada pada tanah lempung, ya. Jadi pada tanah lempung seperti ini, ya, di mana nanti panjang tiangnya tertentu, ya, tergantung soalnya. Kemudian di sini ada tegangan leleh tiang, atau sering juga ini pada waktu kemarin kita di pelajaran turap itu juga ada yang kita sebut dengan sigma allowable. Sigma all itu sama dengan EVA ini, ya. Jadi ini sebetulnya namanya tegangan leleh tiang, ya. Nah, kemudian ya ini akan kita gunakan grafik yang ada pada metode Brom, ya. Jadi ini akan menggunakan metode Brom. Yang pertama kita cari yang mana untuk ini adalah tiang panjang untuk yang lempung. Nah, untuk itu pertama kita cari dulu momen leleh, ya. Ini namanya momen leleh. Yang rumusnya adalah M sama dengan S dikali FY. Ini sebetulnya sama waktu kita menghitung section modulus waktu kemarin. Section modulus adalah momen dibagi sigma allowable. Nah, kalau ini M-nya yang cari jadi M sama dengan section modulus dikali tegangan izin leleh. Ya. Itu momen sama dengan X dikali FY. Maka kita cari S-nya. S-nya itu ya, untuk section modulus kalau misalnya ininya seperti ini,
ya, maka rumusnya adalah ini. Maka dengan mudah bisa kita cari, ya. Maka dari sini, ya, di mana kalau inersia rumusnya adalah ini, ya. Maka kalau kita cari, ya, EP-nya adalah segini, FY-nya 21, kemudian anggaplah misalnya ini tiangnya ini adalah 0,5 kali 0,5, ya. Maka kita cari inersianya dapat, kemudian section modulusnya kita dapat. Maka dari sini kita bisa cari MY-nya. Maka kalau L-nya misalnya 15 meter panjangnya, dan CU-nya 100, dan K-nya 5.000, maka kita bisa cari, ya, maka bisa kita cari ya ini tadi, ya. Jadi kita akan menggunakan grafik ini, ya. Lihat grafiknya ini, ya, untuk clay, ya, pada metode PROM. Ya, jadi kita akan menggunakan rumus ini, grafik ini, di mana tadi diketahui MY dibagi CU dikali D pangkat 3. Ya ini, MY-nya kita tahu, CU-nya kita tahu, D-nya tiang kita tahu. Maka kita cari ini, ya, kalau kita cari tadi berdasarkan tadi, maka ini itu adalah 35, yaitu ini. 20, 30, 35, ya. 35 kita tarik ke sini karena ini adalah jepit, ya. Restraint pile itu adalah jepit. Maka dari sini kita tarik ke sini. Maka kita dapatlah ini, yaitu ini adalah 20, ini 30, ini 40, berarti kira-kira 25. Maka QU, ya, dikali CUD kuadrat ini adalah 25. Maka dari sini kita dapat QU-nya segini. Ya, jadi QU-nya adalah 25 dikali CU dikali D kuadrat. Ya. Ini kan yang kita dapat ini adalah ini adalah QU, ya, dibagi CU dikali D kuadrat. Ini sama dengan 25, maka QU sama dengan 25 dikali 100 dikali 50 atau 0,5 kuadrat. Maka ini sama dengan 625. Nah, maka kita dapatlah di sini, ya, QU-nya itu sebesar 625. Tapi QU ini adalah mengacu kepada momen leleh tadi. Nah, jadi ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan kepala tiang akan bergeser sangat jauh. Maka oleh karena itu kita kembali lagi menghitung berapa besar kepala tiang, pergeseran kepala tiang. Karena di sini kan disyaratkan, ya, disyaratkan ini. Jadi pergeseran kepala tiang itu, ya, itu adalah berapa? Ya, 10 mili, ya. Jadi di sini ada pergeseran kepala tiang itu hanya boleh 10 mili. Sedangkan kalau tadi kita berikan gayanya sebesar 625, mungkin pergeseran kepala tiangnya mungkin atau defleksi kepala tiang adalah besar sekali. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita pakai. Maka kita cari kembali berapa ininya. Ya, maka kita gunakanlah ini. Ya. Jadi kita gunakan ya. Jadi kita gunakan yang grafiknya ini. Ya. Jadi kita akan menggunakan ini yang clay, ya. Maka pertama kita cari dulu betanya, ya. Maka dari sini kita akan mencari, ya. Tadi kita sudah tahu beta kali L. Kalau kita cari beta, maka beta kali L kita dapatkan. Ya. Maka dari sini kita cari ke sini lagi, maka kita dapatlah ini. Ya. Jadi di sini ini adalah dimensi untuk lateral defleksinya itu, yaitu adalah
saya tuliskan sini adalah X, ya. Ini pada Z sama dengan 0. Ya. Dikali ya, K kali D dikali L dibagi QG. Nah, inilah yang hasilnya adalah ya, 4,1. Nah, kalau kita masukkan X-nya ini ya 10 mili ya. Jadi ini kita masukkan menjadi 10 mili ya, atau 0,01 meter. Jadi 0,01 dikali K-nya tadi adalah 5.000. Kemudian dikali D-nya adalah 0,5 dikali L-nya misalnya 15 ya. Maka ini sama dengan ya, ini kalau dibagi dengan QG sama dengan 4,1. Maka QG sama dengan ya 4,1 dibagi ya, ini 0,01 dikali 5.000 dikali 0,5 dikali 15. Maka dari sini kita dapat QG-nya adalah ini, yaitu 91. Nah, jadi supaya kepala tiangnya, ya jadi ini ya, jadi ini kepala tiangnya seperti ini. Jadi ini hanya boleh bergeser atau defleksi 10 mili. Maka ininya hanya boleh 91. Itu maksudnya. Jadi gaya lateralnya itu adalah 91 supaya terjadi perpindahan 10 mili. Ya. Nah, itulah kira-kira bahan ujian nanti ya. Saya kira itu bahannya ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada ya berarti sampai di situ ininya ya. Jadi bahan kuliahnya ya di situ ya, bukan bahan kuliah tapi bahan ujian nanti ya. Silakan dipelajari ya. Nanti ini juga ada ya, ada videonya ya. Nanti videonya nanti saya akan